Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 8? Hari ini kita akan belajar bermain musik konvensional. Bermain musik konvensional atau tradisional. Subtopik beragam musik tradisional. Ide dasar alat musik di Pulau Jawa. Konteks bermain gamelan. Subkonten pengertian alat musik konvensional. Kedua, pengertian gamelan. Ketiga, perbedaan antara alat musik gamelan dan angklung. Konteks menggunakan perspektif siswa dalam memainkan alat musik gamelan. Desain kurikulum, musik konvensional atau tradisional akan bekerja sama dengan pelajaran bahasa Inggris dalam memainkan lagu yang berjudul I Have a Dream. Untuk pelajaran IPS akan mengenal suku Jawa lebih dekat dengan budaya gamelan. Pelajaran bahasa Indonesia membuat musikalisasi puisi dengan alat musik tradisional. Dan dengan pelajaran prakarya membuat kain batik. Pelajaran agama mengenal berbagai macam suku dan ras dengan menghargai perbedaan. Kedalaman materi, siswa akan memahami karakter musik tradisional. Kedua, jenis alat musik tradisional. Ketiga, fungsi alat musik tradisional. Keempat, latar belakang hadirnya alat musik tradisional. Keluasan materi, siswa akan memahami bahwa ada komunitas alat musik tradisional, kemudian masyarakat yang memiliki berbagai macam suku, dan masyarakat yang memiliki jenis alat musik tradisional berbeda setiap daerahnya. Goalnya, siswa memiliki pengetahuan tentang alat musik konvensional, kemudian memahami definisi bangsa dengan alat musik konvensional. Outcome-nya, siswa menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap alat musik yang dimainkan saat latihan ataupun saat pentas. Educational end-nya merupakan perubahan pengetahuan, sikap, skill yang akan didapat setelah mempelajari topik yang disampaikan. Dan siswa disiplin dan tertib saat bermain gamelan. Value-nya menghargai leluhur yang sudah mengenalkan jenis musik konvensional. Mari kita mengenal tentang sejarah gamelan. Ditemukannya relief gamelan Jawa pada dinding Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9. Terdapat gambar alat musik gamelan seperti kendang, seruling bambu, kecapi, dawai, dan lonceng. Pada masa Hindu-Buddha, gamelan diperkenalkan kepada masyarakat Jawa dan berkembang di Kerajaan Majapahit. Gamelan diciptakan oleh Sang Hyang, guru pada era Saka yang menguasai daratan Jawa. Beliau tinggal di Gunung Mahendra atau saat ini disebut dengan Gunung Lawu. Gamelan dijadikan alat komunikasi untuk memanggil dewa-dewa lainnya. Sang Hyang Guru hanya menciptakan gong untuk memanggil dewa. Kemudian untuk kebutuhan penyampaian pesan khusus yang lebih spesifik. Kemudian diciptakan 2 gong. Perbedaan gamelan. Gamelan Jawa dimainkan dengan nada lembut, gamelan Sunda lebih berirama mendayu, gamelan Bali dimainkan dengan rancak. Nama-nama alat musik gamelan. 1. Kendang atau gendang biasanya mengatur tempo pokok, irama cepat maupun lambat dengan tangkap. Cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara ditabuh atau dipukul dengan tangan pada bagian permukaan kulitnya. Biasanya permukaan kulit ini terbuat dari kulit hewan seperti kerbau, sapi, kambing, atau rusa. Kedua, gong, alat musik gamelan yang paling besar. Alat ini berfungsi untuk memberi tanda awal dan berakhirnya sebuah lagu. Gong akan memberi rasa keseimbangan setelah berlalunya lagu dengan lirih yang panjang.
Salah satu alat musik gamelan ini dibunyikan dengan cara dipukul. Gong umumnya dibuat bahan logam kuningan. Biasanya diletakkan dengan cara digantung dalam sebuah panahan. Ketiga, suling. Suling merupakan alat musik yang dimainkan dengan ditiup, terbuat dari kayu ataupun dari bambu yang diberi lubang sebagai penentu nada atau laras. Salah satu ujungnya yaitu bagian yang ditiup dinamakan jambangan. Jambangan ini fungsinya untuk mengalirkan udara hingga menghasilkan berfungsi sebagai pengrengga lagu. Suara yang dikeluarkan dari alat musik ini sangat lembut. Karena itu sangat cocok jika dipadukan dengan alat musik gamelan lain. Keempat, gambang. Gambang merupakan salah satu alat musik gamelan yang dimainkan dengan cara dipukul dengan alat yang disebut tabuh. Memiliki bentuk dan suara yang unik dan khas. Pada dasarnya gambang dibuat dari kayu dan bagian penghasil nadanya dibuat dari kayu atau bambu yang dibentuk menjadi bilah-bilah. Bilah-bilah tersebut berisi 18 buah yang biasanya diletakkan di sebuah rak resonantor nada berbentuk mirip perahu. Bentuk bilahnya disusun berurutan mulai dari paling kecil hingga terbesar agar nada yang dikeluarkan bisa bervariasi. Kelima, bonang. Bonang merupakan alat musik pendukung gamelan yang penting. Fungsinya yaitu sebagai penguat melodi dasar pada sebuah lagu. Bentuknya seperti pot yang terbuat dari perunggu. Bonang pada umumnya berjumlah 14 buah yang ditempatkan berjejer di sebuah tempat menyerupai rak. Cara memainkan bonang ini adalah dengan memukul bagian pot perunggu menggunakan 2 palu tabuh. Biasanya palu tabuh ini dibalut dengan lapisan kain atau karet pada salah satu ujungnya. Keenam, siter berfungsi sebagai pengendali cengkok. Siter dapat mengeluarkan suara khas dari 11 dawainya. Dimainkan dengan kecepatan yang sama dengan alat musik gambang, walaupun kebanyakan dimainkan dengan tempo yang cepat. Permainan siter membawa pengaruh besar dalam pertunjukan gamelan. Karena jika terjadi kesalahan nada, akan langsung mempengaruhi permainan alat musik yang lain. Hal ini otomatis akan merubah ritme permainan gamelan menjadi tidak teratur dan kurang harmonis. Ketujuh, rebab. Rebab dimainkan dengan cara digesek mirip alat musik biola, namun dengan ukuran yang lebih kecil, itu dengan menggesek bagian dawainya menggunakan alat gesek yang bentuknya mirip busur panah. Bagian badan rebab berbentuk bulat dan bagian lainnya mempunyai ujung yang panjang. Fungsi rebab ini yaitu sebagai instrumen pemuka dan dijuluki sebagai pemimpin lagu terutama dalam tabuhan yang lirih. Salah satu alat musik gamelan ini juga biasa dimainkan untuk mengiringi sinden ketika bernyanyi. 8, kenong. Kenong pada umumnya dibuat dari logam kuningan atau besi. Gamelan yang bernama kenong ini fungsinya sebagai penentu batas-batas gatra dan berguna untuk menegaskan irama. Selain itu juga digunakan untuk mengatur tempo dari lagu yang dimainkan. Kenong dimainkan dengan dipukul menggunakan alat pemukul. 9, kempul. Penampakan kempul sekilas mirip gong namun lebih kecil. Oleh karena itu sering disebut gong kecil. Fungsi kempul ini yaitu untuk menegaskan irama melodi dalam sebuah lagu. Kempul dapat menghasilkan suara lebih tinggi dari alat musik gong. Kempul biasanya berjumlah 8 hingga 10 buah yang masing-masing menghasilkan nada yang berbeda-beda. Alat pemukulnya terbuat dari bahan kayu yang salah satu bagian ujung diberi lapisan kain yang cukup tebal. 10, ketuk berfungsi untuk menjaga keajegan irama agar tetap harmonis. Cara memainkan ketuk ini adalah dipukul menggunakan sebuah alat pemukul yang dibalut karet atau kain yang cukup tebal pada ujungnya. 11, kempiang. Kempiang berfungsi sebagai alat musik ritmis dalam pertunjukan gamelan.
Selain itu digunakan membentuk kendang agar menghasilkan sebuah ritme yang diinginkan. Biasanya kempiang dimainkan bersahutan dengan dengan ketuk hingga menghasilkan bunyi tuk bluk dan membentuk harmoni yang indah. Kedua-belas, gender. Gender dibuat dari logam kuningan yang dibentuk menjadi bilah-bilah. Pada umumnya alat musik ini memiliki 10-14 buah yang saat dimainkan menghasilkan nada yang berbeda. Gender dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat musik tabuh yang berbentuk bulat dan ujungnya dilapisi kain. Siswa silakan menjawab pertanyaan. 1. Dari manakah alat musik gamelan? Kedua, musik gamelan dimainkan secara. Ketiga, di manakah alat musik gamelan biasanya dimainkan? Pertanyaan selanjutnya, apa itu alat musik konvensional? Apa perasaan kalian saat memainkan alat musik gamelan? Kemudian, apa perasaan kalian saat memainkan alat musik angklung? Dan apakah perbedaan saat kalian memainkan alat musik gamelan dan alat musik angklung? Silakan dituliskan di buku tulis, kemudian bisa diketik dan dalam bentuk PowerPoint dikirim ke email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.